Baik, selamat siang teman-teman. Kembali lagi dengan saya Juan dengan NIM 43/2019-001. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengamatan saya terhadap tumbuhan hidrilla yang tujuannya adalah untuk mengetahui pengaruh cahaya terhadap proses fotosintesis yang ada pada tumbuhan hidrilla itu sendiri. Baik, saya lanjutkan saja. Untuk tujuannya adalah untuk memahami hubungan panjang gelombang cahaya terhadap proses fotosintesis, lalu juga untuk mengetahui proses fotosintesis itu sendiri. Nah, pada percobaan ini kita membutuhkan alat dan bahan berupa botol mineral sebanyak 4 buah dengan masing-masing botol memiliki volume sebanyak 1 liter. Lalu ada soda kue. Yang ketiga ada balon, mika berwarna, dan ember. Dengan masing-masing disediakan sebanyak 4 buah. Untuk mikanya kita memerlukan warna merah, kuning, biru, dan hijau. Lalu embernya digunakan sebagai tempat media penyimpanan air. Nah, tentu saja karena percobaan ini menggunakan tumbuhan hijrilla, maka diperlukan tumbuhan hijrilla itu sendiri. Baik, akan saya lanjutkan berkaitan dengan alat dan langkah-langkah pengerjaannya. Untuk langkah-langkah pertama, bersihkan terlebih dahulu botol yang akan digunakan, lalu diisi dengan air sedikit saja, paling tidak seperempat diisi dengan air, lalu pastikan sudah diberi dengan soda kue. Lalu kita ambil tumbuhan hijrilla sebanyak 3 sampel dan kita masukkan ketiga tumbuhan hijrilla itu langsung ke dalam botol. Per botol artinya memiliki 3 tumbuhan hijrilla. Lalu yang tahap berikutnya adalah botol itu diisi lagi dengan air hingga penuh lalu ditutup dengan balon. Keempat, bungkus botol dengan mika berwarna. Nah, ini adalah hasil pengamatan saya berkaitan dengan tumbuhan hijrilla yang ditutup dengan balon serta diberi perlakuan penutupan dengan dengan mika berwarna. Lalu ini adalah data berkaitan dengan jumlah gelembung dan ukuran balon. Terlihat di sini bahwa mika berwarna kuning dan biru menghasilkan banyak gelembung dan meningkatkan ukuran balon itu sendiri. Nah, di sini ada warna merah juga menghasilkan gelembung, namun tidak sebanyak warna kuning dan biru. Lalu yang hijau di sini terbentuk gelembung tapi sedikit saja dan tidak ada perubahan ukuran balon. Nah, di sini ada pembahasan yang akan kita bahas dari percobaan ini. Nah, perlu kita ketahui sendiri bahwa percobaan ini merupakan percobaan fotosintesis di mana terbentuknya sebuah oksigen sebagai produk sampingan dan senyawa organik yang merupakan produk utama. Nah, bukti bahwa adanya gelembung itu tadi dikarenakan adanya senyawa oksigen. Jadi gelembung yang terbentuk itu karena adanya oksigen yang terbentuk. Hal ini juga didukung dengan pernyataan dari Hasanah dan teman-temannya bahwa ia menyatakan bahwa proses fotosintesis itu merupakan proses membentuk senyawa organik dengan penyerapan karbon dioksida dan air yang nantinya produk sampingannya berupa oksigen. Nah, mari kita juga membahas tumbuhan hidrilla itu sendiri. Nah, tumbuhan hidrilla itu kan tumbuhan air yang dapat dikatakan hidupnya berkoloni ataupun banyak, serta didapatinya itu ada di kolam ataupun di danau. Nah, hal ini juga didukung dengan pernyataan dari Paulus Damar Bayumurti, AB Susanto, Oki Karna Rajasa. Mereka juga menyatakan bahwa tumbuhan hidrilla itu merupakan tumbuhan air yang dapat tumbuh secara terus-menerus di dalam kolam, di danau, ataupun air atau sungai yang relatif bersih. Lalu kita mulai masuk ke dalam mika yang ada pada botol percobaan itu tadi. Terlihat bahwa pada proses fotosintesis itu dipengaruhi adanya efek warna. Di sini ada warna kuning, biru, dan hijau serta merah, di mana kalau pada percobaan ini warna biru menghasilkan gelembung yang lebih banyak daripada warna lainnya. Walaupun dalam urutannya yang terbentuk itu adalah warna biru dahulu, dilanjutkan warna kuning, merah, dan hijau. Nah, warna biru ini menunjukkan bahwa dia menghasilkan banyak sekali gelembung, artinya dia membantu proses fotosintesis ini. Hal ini juga didukung dengan pernyataan dari Paulus Damar Bayumurti, AB Susanto, Oki Karna Rajasa 2008 yang menjelaskan bahwa dalam percobaan fotosintesis mereka itu mereka melihat bahwa mika berwarna biru menghasilkan banyak gelembung juga pada percobaan mereka, yang artinya membantu proses fotosintesis dalam percobaan mereka yang dikarenakan adanya spektrum warna itu sendiri.
Nah, lalu diikuti dengan warna putih dan warna merah dan kuning dalam percobaan mereka. Nah, dari percobaan ini adanya kesesuaian dari percobaan kita dikarenakan terbukti bahwa gelembung yang paling banyak itu pada hasil pengamatan kita juga pada botol berwarna biru. Sehingga kemungkinan besar semakin gelap warnanya juga mempengaruhi proses fotosintesis itu sendiri. Ataupun semakin pekat warna itu sendiri. Nah, lalu kita beralih ke warna hijau. Nah, di warna hijau ini terlihat tidak ada pembentukan gelembung. Ataupun pada hasil pengamatan itu tadi, kita mengamati bahwa pada jam terakhir pengamatan terbentuk gelembung, tapi sangatlah sedikit. Nah, hal itu dikarenakan adanya klorofil pada tumbuhan yang menangkal atau pemantulan sinar, sehingga tidak terserap. Nah, hal ini juga didukung dengan pernyataan dari Hasanah dan kawan-kawannya yang menjelaskan bahwa dalam percobaan mereka dengan kacang hijau, spektrum warna hijau yang diberikan itu memiliki gelombang yang baik. Namun, dapat terpantul karena adanya klorofil itu sendiri. Nah, artinya proses ini terhambat, proses masuknya atau fotosintesis pada tumbuhan ini terhambat karena klorofil itu sendiri. Karena kita perlu ketahui bahwa tumbuhan hijrah itu merupakan tumbuhan berklorofil. Baik, untuk memenuhi pertanyaan dari kakak-kakak Asdos berkaitan dengan percobaan yang saya lakukan ini, mereka pada pertanyaan itu ada yang ditanyakan pada botol apakah atau mika botol dengan mika apakah yang menyebabkan terbentuknya warna gelembung terbanyak? Pada jawabannya adalah warna kuning dan biru. Lalu untuk pertanyaan kedua, untuk yang tidak terbentuk gelembung itu pada botol warna hijau. Nah, fungsinya dari soda kue dalam percobaan ini adalah untuk menambah kandungan kadar CO2 sehingga membantu proses fotosintesis itu. Nah, fungsi mika ini sebagai penentu spektrum warna yang berpengaruh pada proses fotosintesis. Pada percobaan ini, spektrum warna biru dan kuning menghasilkan gelembung oksigen yang banyak. Artinya proses fotosintesis ini terjadi dengan sangat baik. Nah, ini merupakan daftar pustaka dari percobaan saya yang saya gunakan untuk membuat laporan ini. Baik, sekian dari saya. Terima kasih.